Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kita? Karena tentunya sesungguhnya Ramadan itu merupakan hal besar. Ramadan itu merupakan tamu yang agung. Yang tentunya di dalam kita menyikapi, di dalam kita menyambut Ramadan, tentunya tidak bisa hanya apa adanya dan tidak hanya bisa ala kadarnya. Karena dia agung, tentunya mempersiapkan Ramadan pun tidak bisa dengan apa adanya dan ala kadarnya. Kita tentunya paham sekali bahwasanya seorang pelari, ketika ada pelari ingin menuntaskan maratonnya 42 km, tentunya persiapannya bukan 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan dimulai. Tapi ketika kita mendapatkan ada pelari akan melakukan maraton, maka tentunya persiapan yang dia lakukan di dalam persiapan lomba lari, maka dia lakukan latihan itu mungkin selama 1 tahun sebelum lomba maratonnya dimulai. Kenapa panjangnya persiapan itu diberikan? Karena sesungguhnya mempersiapkan lomba itu karena sesungguhnya perlombaan itu sebentar. Tapi persiapan pada satu perlombaan yang besar itu membutuhkan persiapan yang panjang. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kenapa judul ini diambil oleh bagian pengurus Ramadan. Seberapa siapkah kita? Karena memang penting. Memberikan pertanyaan itu bisa mengevaluasi kita, sekaligus pula memberikan perenungan untuk kita. Inilah Ramadan. Sekarang mari kita bahas Ramadan kita. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita paham bahwasanya Ramadan itu memiliki sebuah keutamaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Ramadan dalam beberapa aspek dan beberapa sisi, serta keutamaan yang melekat pada Ramadan. Membicarakan Ramadan sebagaimana membicarakan Nabi Muhammad di antara seluruh manusia dan di antara Nabi dan Rasul. Keutamaan apapun yang dimiliki oleh manusia tidak mampu menenggelamkan keutamaan paripurna. Keutamaan paripurna itu ada pada diri Rasulullah yang disebut dengan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan matahari di antara bintang-bintang yang bertebaran. Sinarnya yang berlimpah ke bumi kita berpijak dan hidup menenggelamkan matahari itu menenggelamkan semua bintang-bintang yang ada. Karena itulah kekuatan dari matahari. Membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. 11 saudaranya tidak ada yang menjadi Rasul, kecuali yang menjadi Rasul hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah keutamaan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan waktu biasa, tetapi waktu yang memiliki histori sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah di dalam penciptaan ketika menguasai alam semesta. Makanya Ramadan itu dapat dibilang bahwasanya Ramadan itu merupakan sebuah prime time yang luar biasa. Tidak ada prime time paling besar yang dimiliki manusia kecuali salah satunya ada di dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama dulu, ibu-ibu, mereka mengatakan bahwasanya prime time-nya manusia di dalam melakukan ketaatan itu terletak pada 3 waktu yang menjadi 3 waktu prime time. Yang pertama yaitu 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu identik dengan bulannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Prime time yang kedua yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Yang itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Sampai kita mendapati perkataan dari Rasulullah, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha habba ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Kamu tidak pernah dapatkan satu waktu yang sangat Allah cintai kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Karena 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah kita disunahkan takbir, kita disunahkan sedekah. Itu keutamaannya mampu mengungguli mereka yang sedang berjihad. Dan bulan Dzul Hijjah itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, prime time itu adalah ada di bulan Ramadan. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat di bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran yang kelak akan diturunkan secara bertahap 23 tahun kepada umatnya Rasulullah dan para hamba-hambanya Allah. Diterangkan selama 23 tahun dan dipilih di bulan Ramadan.
untuk menunjukkan betapa besarnya histori Ramadan di hadapan Allah, sehingga Allah meletakkan banyak keutamaan yang Allah tidak letakkan keutamaan itu pada waktu yang lainnya. Kita tentunya paham ya Ibu, tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Analoginya sederhana. Di negeri kita tercinta, Republik Indonesia, tidak setiap bulan itu memiliki histori yang sangat besar untuk negeri kita tercinta. Bulan Februari, bulan Januari, bulan Maret mungkin tidak memiliki histori yang istimewa. Bulan Juni mungkin juga tidak memiliki histori. Kecuali bagi saya, kalau bulan Juni itu kan hari saya menikah bersama istri saya. Tapi untuk negara kita maka sesungguhnya tidak ada historinya. Apa bulan yang penuh histori untuk negeri kita tercinta? Yaitu bulan Agustus. Makanya bulan Agustus itu memiliki histori yang sangat dalam untuk negeri kita tercinta. Karena terjadinya proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Apa yang terjadi ketika negeri kita melewati bulan Agustus? Banyak desa mereka membersihkan, perlombaan antar desa, perlombaan antar kabupaten. Dan puncaknya yaitu ketika terjadi perayaan atau terjadi upacara besar di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus. Karena historinya bulan Agustus, terutama tanggal 17 Agustus, banyak sekali amnesti dan gerasi diberikan kepada para terpidana kalau melewati bulan Agustus, terutama tanggal 17. Itu menunjukkan bahwasanya tanggal 17 Agustus itu memiliki prime time di hadapan negeri kita tercinta. Sama pula dengan hari-hari kita. Hari-hari kita di hadapan Allah itu tidak sama. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan Dzulqa'dah misalkan atau mendapatkan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kedudukan bulan-bulan itu tidak akan pernah sama dengan 3 waktu yang tadi saya terangkan. 10 yang pertama bulan Muharram, 10 yang pertama bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan di bulan Ramadan. Itu memiliki histori yang sangat kuat. Maka sesungguhnya Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa. Ramadan itu sesuatu yang besar. Di mana histori yang ada pada Ramadan itu terkait langsung dengan Allah. Dan historinya Ramadan berkaitan tentang Nabi tercinta di hadapan Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad. Makanya kita dapatkan Ibu, tidak ada persiapan sebagaimana persiapan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Makanya tidak pernah kita dapati pintunya surga terbuka, tidak pernah kita jumpai pintu neraka tertutup, dan tidak pernah kita jumpai setan itu terbelenggu kecuali hanya di bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah yang tadi saya terangkan memiliki keutamaan besar, memang iya. Tapi sebesar-besarnya keutamaan bulan Dzulhijjah, pintu surga tidak terbuka, pintu neraka tidak tertutup, dan setan tidak dibelenggu. Sebesar-besar keutamaan bulan Muharram, memang besar keutamaan bulan Muharram. Tapi tidak sampai menjadikan surga terbuka, neraka tertutup, dan setan itu terbelenggu. Tapi khusus di bulan Ramadan, hanya satu-satunya bulan yang mampu menjadikan pintu surga, yang jumlahnya 8. Yang nama-namanya tadi saya sudah terangkan. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Pintunya terbuka. Dan neraka ditutup rapat oleh Allah. Wasufidatis syayatin, dan setan itu dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Ramadan untuk memberi makna kepada kita. Tidak ada satu waktu yang ada pada kehidupan kita sampai surga, neraka, dan setan diperlakukan dengan semacam itu kecuali hanya di bulan Ramadan untuk memberi arti. Keutamaan Ramadan itu bukan keutamaan yang bisa dipandang sebelah mata. Makanya sangat wajar sampai kita mendapati dan sampai kita menjumpai bagaimana persiapan manusia di bulan Ramadan itu tidak pernah sama dengan persiapan manusia ketika di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram. Banyak masjid akhirnya ngecat ulang dia masjidnya. Kita temukan pula ya, bagaimana ketika sebelum Ramadan kita jumpai orang-orang persiapan dengan berbagai macam persiapan. Yang sebenarnya persiapannya itu tidak pernah mereka berikan di bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Ya memang luar biasa Ramadan itu. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Makanya angin surga itu menerpa sepoi-sepoi pada kehidupan manusia yang beriman ketika di dalam bulan Ramadan. Makanya saking kuatnya angin dari surga, kalau kita rasakan, maka sesungguhnya banyak orang itu yang luar biasa berubah di bulan Ramadan. Yang asalnya tidak ke masjid,
ketika di bulan Ramadan. Yang asalnya tidak berhijab, berhijab ketika di bulan Ramadan. Bahkan televisi yang biasanya sangat tidak religius, mereka religius ketika di bulan Ramadan. Dan itu memberi arti. Karena khusyuknya angin surga itu sampai menjadikan manusia itu banyak berubah di bulan Ramadan. Makanya sampai orang pacaran, mereka berhenti dari pacarannya sebentar. Orang yang biasanya menuju ke tempat kemaksiatan, maka biasanya di bulan Ramadan mereka mengurangi kemaksiatan itu. Bahkan maaf ya, warteg aja yang biasanya tidak pernah pasang cadar, di bulan Ramadan pasang cadar. Supaya orang yang masuk dan makan itu tidak kelihatan. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Untuk memberi arti kepada kita. Keutamaan Ramadan itu dari masalah surga yang terbuka saja sudah tidak terbantahkan. Nuansa, vibes-nya, atmosfernya Ramadan tidak akan pernah sama di bulan manapun selain Ramadan itu. Ya, makanya betul kan? Kalau kita mendapatkan dari perkataan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman hurrima, faqad hurrima anil khairi kullah." Makanya sampai diterangkan, siapapun yang diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari bulan-bulan yang, seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan bulan-bulan setelahnya. Kalau manusia itu diharamkan kebaikan di bulan Ramadan. Maksudnya piye Ustaz? Maksudnya begini Ibu. Kalau ada orang di bulan Ramadan, ketika surga dibuka, neraka ditutup, kok ada orang tidak bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, maka seakan-akan riwayat yang tadi kita baca menjelaskan. Lah kalau kamu di bulan Ramadan aja tidak hatam, apalagi di luar bulan Ramadan, di mana surga tidak dibuka, neraka tidak ditutup, setan tidak dikerangkeng, lebih susah dan seakan-akan kamu mesti tidak akan bisa menghatamkan Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan ketika semua support system diberikan kamu untuk taat saja kamu tidak hatam Quran. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak bisa sedekah karena masih pelit. Terus seakan-akan terus di bulan mana lagi kamu akan sedekah? Kalau di bulan Ramadan ketika semua support system itu diberikan supaya kamu bisa sedekah, kamu tidak sedekah. Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak mampu untuk tahajud dan tidak mampu untuk qiyamul lail, maka sesungguhnya pertanyaan dan sebagai sebuah perenungan, di bulan mana lagi kamu akan sujud? Di bulan mana lagi kamu akan tahajud? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak mampu untuk taraweh secara konsisten dan tidak mampu untuk tahajud. Kenapa? Wong ketika semua kemudahan untuk taat saja diberikan, kamu tidak bisa taat apalagi di luar bulan Ramadan. Itu sama analoginya Ibu. Kalau Ibu ada orang atau diri seseorang, ada orang sholat di depan Masjid Nabawi, di depan Ka'bah. Jarak antara dia dengan Ka'bah hanya sejarak sekitar 3 meter sampai 10 meter. Misalkan dia di shop pertama atau shop kedua. Kalau ada orang sholat di depan Ka'bah, kok dia tidak bisa khusyuk? Seakan-akan pengertiannya itu adalah, terus di mana lagi kamu bisa khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak bisa khusyuk. Kalau ada orang di depan Ka'bah kok masih kepikiran uang, masih kepikiran kerjaan terus. Kalau di Ramadan masih memikirkan uang, masih memikirkan kemaksiatan gitu. Padahal dia sholat di depan Ka'bah hanya berjarak 5 meter sampai 10 meter. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban akan ditujukan. Terus di mana lagi kamu akan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah aja kamu tidak khusyuk. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya berpikir, itulah Ramadan. Makanya Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di mana tidak ada satupun keutamaan yang mampu sebagaimana keutamaan yang dimiliki Ramadan. Sampai surga saja bereaksi ketika Ramadan itu datang. Sampai neraka pun bereaksi, menutup pintunya ketika mereka malu terhadap Ramadan. Karena keutamaan Ramadan yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh setiap orang yang beriman. Maka inilah yang menjadikan kita harusnya menyadari Ramadan itu bukan masalah rotasi waktu, bukan masalah siklus yang kita jalani setiap tahunnya, bukan. Tapi Ramadan itu merupakan sebuah big prize, merupakan sebuah kesempatan besar yang Allah berikan keutamaan
kepada hamba yang Allah kehendaki ketika seseorang itu diberikan kesempatan untuk mendatangi Ramadan. Tapi ingat, di sisi yang lainnya kita juga harus selalu sadar ketika Ramadan memiliki keutamaan yang sangat sebesar itu, tapi di sisi yang lainnya kita juga harus menyadari bahwasanya siapapun yang mereka apa adanya, mereka ala kadarnya ketika mereka kedatangan Ramadan, lalu mereka merasa biasa-biasa aja, apa adanya ketika Ramadan itu datang. Tidak ada sebuah keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada sebuah planning ketika menyambut Ramadan. Kita harus tahu juga, orang yang memaknai Ramadan biasa-biasa aja. Lalu mereka menjalankan Ramadannya dengan tidak semaksimal mungkin. Maka bisa jadi orang yang gagal Ramadan itu bukan hanya mereka gagal mendapatkan pahala. Tapi orang yang gagal Ramadan, sejatinya mereka akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah. Kalau celaka di depan manusia masih mending, Bu. Kita masih bisa ngulang waktu supaya memperbaiki kecelakaan yang pernah kita lakukan ketika membuat kita dihujat. Tapi kecelakaan manusia di hadapan Allah itu kan berat, karena kecelakaan itu di hadapan penguasa alam semesta. Makanya ada peristiwa dalam sebuah kisah yang sahih diterangkan. Dalam sebuah peristiwa, kisah yang sahih, Nabi itu pernah masuk ke Masjid Nabawi. Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Rasulullah masuk. Ketika Nabi berjalan ke depan, shaf, lalu di dekat mimbar beliau, mimbarnya Nabi itu ada tiga anak tangga. Ketika Nabi mendekati anak tangga, ketika Nabi mendekati mimbarnya yang memiliki 3 anak tangga, maka pada saat itu Rasulullah tiba-tiba mengatakan, amin, amin, amin. Nabi tiba-tiba mengatakan 3 kali amin, padahal tidak ada suara sebelumnya, yang membuat para sahabat itu penasaran. Loh, yang diaminkan Nabi itu siapa? Dan apa yang diaminkan Nabi? Sampai Nabi saja mengaminkan. Karena para sahabat sadar, kalau ada doa kok diaminkan Nabi, berarti doa itu betul-betul luar biasa. Pasti akan terjadi dan pasti akan menjadi sebuah tanda. Lalu para sahabat itu memberanikan diri. Para sahabat itu lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengaminkan 3 kali. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka pada saat itu Rasulullah itu menjawab, aku aminkan doanya malaikat Jibril tentang 3 kelompok. Dan aku aminkan. Ibu semuanya, ibu harus perhatian sama hadis ini. Kenapa? Yang berdoa malaikat Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah. Malaikat Jibril makhluk paling mulia di antara penduduk langit. Ya, Rasulullah makhluk yang paling mulia di antara penduduk manusia. Berarti tidak main-main dong doanya. Sampai Nabi mengaminkan hingga 3 kali. Lalu Rasulullah itu berkata, aku aminkan 3. Yang pertama, ketika malaikat Jibril itu berkata, Rogima anf man adroka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali umatmu, wahai Muhammad, kalau ada umatmu diberikan kesempatan emas oleh Allah. Dia mendapati orang tuanya ketika tua dan sepuh, yang harusnya anaknya bisa gampang mendapatkan surga, ketika dia menjumpai orang tuanya ketika tua dan renta, tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga. Karena kurang maksimalnya anak itu berbakti kepada orang tuanya ketika tua dan sepuh. Jadi dari hadis itu, penggalan yang pertama kita tahu ya Bu, kalau ibu-ibu dapat kesempatan, orang tuanya ketika tua dan sepuh, maka itu merupakan salah satu akses yang paling mudah untuk meraih surga. Maka malaikat Jibril berkata, celaka sekali kalau ada umatmu diberikan kesempatan emas, lalu dia menjumpai bapak ibunya ketika tua dan renta, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Dan Nabi setuju ketika malaikat Jibril mendoakan kecelakaan. Maka Nabi tidak membantah, tidak mengkritik, tidak menolak hadis itu dan permintaan itu oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi justru mengatakan, amin, saya setuju. Celaka kalau ada di antara umatku mengetahui orang tuanya ketika senja tetapi anaknya tidak bisa masuk surga. Kalau bahasa programnya,
kebangetan banget jadi manusia. Itu bahasa programnya. Terus yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua itu dikatakan oleh Rasulullah, ragima'an man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Muhammad kalau ada umatmu diberikan kesempatan Ramadan yang harusnya dalam kesempatan Ramadan Allah membentangkan banyak ampunan ketika di bulan Ramadan, lalu umatmu tidak maksimal berbuat ketika di bulan Ramadan. Akhirnya umatmu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Itu kebangetan umatmu yang semacam itu. Padahal kesempatan emas Allah berikan kepada umatmu ketika kedatangan Ramadan. Masya Allah. Dan ketika Malaikat Jibril berkata semacam itu, langsung segera Rasulullah mengiyakan dan mengaminkan. Amin, betul. Kalau umatku kedatangan Ramadan, kok sampai terbentang jarak 30 hari, dia tidak mendapatkan ampunan. Berarti luar biasa parah ketika dia tidak mendapatkan kesempatan diampuni oleh Allah. Padahal Allah itu ketika di bulan Ramadan betul-betul membebaskan banyak manusia dari api neraka. Ibu tahu nggak? Ada 2 waktu di mana Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka. Satu ketika pada waktu peristiwa wukuf di Arafah atau hari Arafah. Dari habis asar sampai tenggelamnya matahari. Kira-kira berapa jam itu? 3 jam sampai 4 jam. Enggak sampai 4 jam. 3 jam. Yang kedua, waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman neraka itu apa? Di bulan Ramadan. Kalau hari Arafah 3 jam. Kalau Ramadan terbentang selama 30 hari. 24 jam kali 3. Berapa itu? Ya. Berarti 720 jam. Ya 700 ya. Ya sekitar segitulah. Dan itu menunjukkan kepada kita tentang Masya Allah itu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di satu sisi kita mendapati bahwasanya Ramadan itu memiliki hal yang luar biasa, sampai surga saja bereaksi terhadap kedatangan Ramadan. Neraka pun bereaksi terhadap kedatangan Ramadan. Sampai kita juga harus memahami di sisi yang lainnya. Kok sampai kita tidak maksimal di bulan Ramadan, hati-hati. Bukan hanya sekedar kita gagal meraih puasa dengan pahalanya. Tapi kita menjadi orang yang celaka. Ketika tidak maksimal persiapan kita. Ketika Ramadan itu datang menyapa kita. Ini yang membuat kita harus selalu berpikir jauh tentang Ramadan. Ramadan adalah ruang waktu evaluasi dan refleksi pada diri kehidupan kita. Makanya oleh karenanya sebelum kita membahas panjang lebar, saya juga harus membahas dulu ya. Keutamaan Ramadan itu apa sih Ustadz secara spesifik? Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin membahas tentang hikmah dulu. Ya, kita nanti membahas hikmah dulu. Supaya kita membahas hikmah, kenapa Allah memberikan kesempatan Ramadan kepada kita, hikmahnya harus kita temukan dulu. Yang kedua, baru kita membahas keutamaan secara spesifik Ramadan. Baru setelah itu, apa yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ketika telah datang pada kita. Sebelum kita membahas hikmah, sebelum kita membahas keutamaan dan amal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, saya perlu menyampaikan sebuah analogi sederhana. Ibu, kalau misalkan jam ini, anggap aja ini jam antik dari peninggalan kakek saya. Lalu saya ingin memberitahukan kepada anak saya tentang arti sebuah value pada dirinya. Nah, ini jam dari kakekmu. Bawa, cari orang berapa mereka masing-masing menawar jam dari kakekmu ini. Ya. Lalu anak kita jalan. Ketemu orang di depan pasar. Lalu orang di depan pasar ditanya, Om, berapa kamu menghargai jam dari kakek saya? Dilihatin jam sama orang yang lalu lalang di depan pasar. Orang itu berkata, sudahlah saya tukar aja pakai soto atau pakai makanan. Dia menghargai tidak lebih dari 20.000. Oke, anak itu ngambil kembali. Lalu jalan lagi.
Lalu dia mendapati ada tukang loak. Lalu dia sampaikan kepada tukang loak, berapa kamu menghargai jam ini? Tukang loak ngeliatin gitu. Ya udahlah, 25.000 deh atau 30.000. Lebih mending daripada laki-laki yang pertama. Dia menghargainya 25.000 sampai 30.000. Terus anak kita, oke, terima kasih. Dia cari lagi. Dia ketemu tukang jam, servis jam. Lalu diperlihatkan jam itu. Wah, ini jam tua ini, Nak. Lalu kalau dihargai berapa, Pak? Ya udahlah, kalau mau dihargai 100.000 deh. Lebih baik dong daripada 2 orang sebelumnya. Oke, terima kasih. Jam itu ketika dibawa lagi, lalu ketemu seorang kolektor, Pak. Kolektor barang-barang antik yang suka dengan vintage. Lalu diberikan kepada orang itu. Pak, berapa menghargai jam ini? Dilihatin jamnya, kolektor itu memeriksa bagian-bagiannya, memastikan ini adalah barang lama dan bukan imitasi dan KW. Lalu setelah dia tahu ini betul-betul jam, memiliki histori yang sangat panjang dan termasuk barang kuno yang masih terjaga sampai hari itu ditawarkan kepadanya, bisa jadi kolektor itu akan berkata, ini saya hargai 100 juta, mau nggak jual ke saya? Ibu dan ibu-ibu bisa mengambil korelasi dari apa yang saya sampaikan. Jam ini kenapa bisa memiliki harga yang beragam? Kenapa jam itu dihargai hanya dengan satu soto oleh seorang laki-laki? Karena dia tidak mengerti tentang posisi jam itu. Kenapa kita menjumpai bahwasanya tukang loak dan tukang servis jam hanya menghargai 50.000 sampai 100.000? Karena dia nggak ngerti. Tapi kenapa jam ini bisa dihargai dengan 100 juta oleh kolektor? Karena kolektor itu tahu. Karena tidak ada yang bisa menghargai satu barang kecuali dia memiliki spesialisasi terhadap barang-barang antik. Sama pula, apa kaitannya dengan Ramadan, Ustaz? Gini loh. Kalau Ramadan bagi mereka, orang yang tidak jatuh cinta dengan Ramadan, orang yang tidak jatuh cinta kepada surga, Ramadan itu biasa. Besok Ramadan. Oh, Ramadan besok. Kirain masih lama. Mungkin dia biasa. Kayak orang yang tidak ngerti tentang jam antik, ditawarin jam antik. Ya dia biasa aja. Dia menganggapnya itu murahan dan bahkan mungkin kalaupun dikasih, dia juga buang nanti di tong sampah. Ada orang yang ketika menanggapi Ramadan agak sedikit bernilai daripada yang pertama. Oh, Ramadan ya tinggal 10 hari lagi ya. Saya baru sadar ini saya pantes itu. Iklannya sirup marjan, iklannya gajah duduk, ya, iklannya sudah kurma. Oh, ternyata dekat Ramadan. Kenapa dia menghargai Ramadan itu tidak seantusias yang harusnya ada? Ya karena sebagaimana tukang jam dan sebagaimana tukang loak. Ya dia melihat jamnya hanya sebatas jam, tapi tidak menilai historinya. Tapi bagi orang yang betul-betul hatinya itu kolektornya surga dan dia betul-betul rindu dengan surga, dia tahu kok kolektor surga itu ingin mendapatkan surga dan dia tahu tidak ada barang yang paling cepat memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga kecuali Ramadan. Ya. Jadi kalau ada di antara teman kita, kok saya Ramadan biasa aja ya? Mungkin kita kayak tukang loak yang ditawari jam antik dan kita tidak paham tentang jam antik. Tapi kenapa saya punya teman bersuka cita, menangis air mata, dan betul-betul ingin diberikan kesempatan Ramadan. Hatinya sudah rindu dengan surga. Dan tidak ada satu obsesi terbesar pada hidupnya kecuali surga dan rahmatnya Allah. Lah itulah yang menjadikan dia sangat menikmati apabila Ramadan diberikan kepadanya. Apa titik poin saya menerangkan tentang jam dan korelasi dengan Ramadan? Ramadan, value-nya tergantung hati kita ketika bicara tentang masalah surga dan kehidupan akhirat. Ramadan bernilai di hadapan mereka yang ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi Ramadan tidak akan pernah bernilai sama mereka yang tidak pernah meniatkan untuk mendapatkan surga pada kehidupan mereka. Ya, maka maaf ya Ibu, ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Saya dan Ramadan itu perasaannya apa? Biasa saja dan datar, senang tapi tidak terlalu bersukacita atau bersukacita.
jawaban asli dari diri kita ketika menjawab apa perasaanmu tentang Ramadan. Itu sebenarnya sebuah indikator seberapa besar rindu kita dan hati kita terhadap surga. Itu yang kita harus paham. Sekali lagi ya Bu, ada orang yang nanti ketika menjalankan Ramadan apa adanya dan ala kadarnya ketika Ramadan datang. Tapi ada orang yang berlinang air mata ketika mereka mendengar pengumuman pemerintah besok tanggal 1 Ramadan. Lalu menangis air matanya ketika malam itu dia mulai melaksanakan sholat tarawih. Value akan ditentukan oleh setiap orang dengan latar belakang hati yang beragam. Dan itu yang kita harus mengerti. Setelah kita mengerti itu, maka kita membahas dulu hikmahnya. Kita ibu-ibu diberikan oleh Allah Ramadan itu pasti kan ada hikmahnya. Mungkin nggak hidup berjalan tanpa hikmah? Nggak mungkin. Semua peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita selalu memiliki hikmah. Hikmah itu pelajaran dan ibrah yang kita dapatkan di balik setiap peristiwa ketika Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Ya. Misal gitu. Saya tuh sering berpikir gini, Bu. Ketika waktu Covid, terutama ketika Covid Delta, kita mendapatkan berita kematian itu bertubi-tubi. Kita juga mendapati tentang sebuah perkara. Ada teman yang kita kenal, hidupnya lebih sehat daripada kita, umurnya lebih muda daripada kita. Tapi ketika kena Delta, dia wafat. Kita lebih tua dari dirinya, hidup kita tidak lebih sehat dari dirinya. Tapi ketika kita terkena Covid Delta, kita masih bisa bertahan dan hidup sampai hari ini. Pernahkah kita berpikir hikmahnya apa? Kenapa yang sehat justru meninggal? Kenapa saya yang tidak lebih sehat tetapi justru bertahan? Mungkin hikmahnya begini. Mungkin temanmu yang meninggal dunia pada waktu Covid, walaupun hidupnya sehat, lebih muda daripada kamu, mungkin dia adalah orang yang rajin minta husnul khotimah. Ketika dia rajin meminta husnul khotimah, Allah jadikan dia terkena Covid yang merupakan bagian dari wabah. Supaya Allah bisa memberikan pahala husnul khotimah yang selalu dia minta dalam perjalanan hidup. Itu hikmah yang bisa kita tebak. Sama, mungkin kita, Bu, atau sebagian ibu menyintas. Umur sudah tidak lagi muda, pola hidupnya juga nggak terlalu sehat. Dan ketika Covid kita sempat agak kepayahan ketika di awal. Tapi kenapa kok tetap kita itu masih dihidupkan oleh Allah? Walaupun sebagian besar dari kita penyintas Covid, bisa jadi. Hikmahnya itu apa? Bisa jadi hikmahnya adalah Allah sedang menunggu kita mengembalikan hati kita bertobat sebelum mengembalikan fisik kita dalam kematian. Itu namanya hikmah. Saya pernah melihat di tayangan YouTube ya Bu. Ya. Saya melihat di tayangan YouTube, ada orang di tayangan YouTube itu, dia itu di tayangan YouTube ini, dia mendapatkan begini. Dia itu nakal dan playboy. Lalu ketika akhirnya dia menikah, salah satu permintaannya adalah, jangan kasih saya anak perempuan ya Allah. Walaupun dia nakal, walaupun dia bandel gitu ya, tapi bagaimanapun dia tetap ya beriman sama Allah. Dia itu berdoa. Saya tuh ketika menikah itu, saya tuh berdoa, cuma saya nggak dapat anak perempuan. Di podcast itu dia ditanya, kenapa kamu? Kenapa lo nggak mau anak perempuan? Dia jawab, iya. Ya saya takutlah anak perempuan itu, karena saya kan dulu banyak mempermainkan perempuan. Qadarullah Bu, anak pertamanya perempuan. Maka akhirnya dia merenung, kenapa hikmahnya saya itu sudah minta supaya saya nggak mendapatkan anak perempuan, saya dapat anak perempuan. Ternyata hikmahnya adalah, supaya saya bisa menyadari gitu loh. Kejahatan kepada perempuan itu ternyata bisa jadi menimpa kepada anak saya. Kalau kamu marah, anakmu disakiti, anakmu didolimi, anakmu dinodai, jangan pernah kamu sakiti dan nodai perempuan lain. Karena anakmu pun perempuan. Itu namanya hikmah. Kita tarik korelasinya dengan kita hari ini. Korelasinya itu apa? Kenapa kita harus menangkap hikmah? Iya, kalau kita tidak menangkap hikmah, kenapa Allah masih memberikan kesempatan Ramadan untuk kita?
Anak khawatir Ramadan itu akhirnya tanpa makna dan Ramadan itu hanya sekedar masalah fikih. Akhirnya apa? Ramadan hanya sekedar fikih tok gitu. Tapi kita ingin bahwasanya Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih, tapi Ramadan itu lebih agung daripada urusan fikih. Makanya akhirnya hikmah ini yang kita temukan. Kalau hari ini ibu-ibu dalam perjalanan nanti 10 atau 11 hari ke depan, kita kok sampai disampaikan di bulan Ramadan, ambil dulu hikmahnya. Kenapa Allah memberikan kesempatan saya untuk menjalani dan mencicipi Ramadan tahun ini? Mungkin hikmahnya adalah Allah ingin supaya kamu bisa berbekal dengan ketaatan. Lalu kamu menebus dosa-dosamu dengan Ramadan tahun ini. Supaya ketetapan ajal yang aku tetapkan tidak lama setelah ini, kamu telah mengambil kebaikan pada Ramadan yang aku berikan kesempatan itu. Kalau hikmah ini kita temukan dan masing-masing hikmah berbeda-beda, akan menjadikan kita memberi arti pada Ramadan yang kita peroleh. Dan kita tidak akan lagi memberi makna. Ramadan hanya sekedar, bukan hanya memberi makna bahwasanya Ramadan hanya sekedar rutinitas dan Ramadan bukan hanya sekedar siklus yang kita lewati. Itu yang kita harus selalu pikirkan. Sekarang pertanyaannya kepada seluruh ibu-ibu. Apa hikmahnya Ramadan diberikan kesempatannya kepada ibu? Setiap orang memiliki perspektif hikmah masing-masing berbeda-beda. Temukan hikmahnya. Supaya lahir makna pada Ramadan dan supaya Ramadan kita tidak hanya secara fikih. Inilah pentingnya menghadirkan hikmah. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, Syifaul alil fi masailil qada'i wal qadar. Ambil hikmah dalam setiap peristiwa. Karena orang beriman ketika mereka menjadi ulul albab adalah orang yang pandai mengambil setiap hikmah. Setelah kita memahami hikmah apa yang harus kita hadirkan ketika kita diberikan kesempatan Ramadan, nah sekarang kita lebih menukik. Apa yang kita lakukan lebih menukik ini? Yang kita lakukan adalah begini. Kita harus mengetahui keutamaan Ramadan. Dan kita harus paham keutamaan Ramadan itu bagaimana. Secara spesifik. Kenapa kita membicarakan tentang persiapan Ramadan? Sudah siapkah kita? Maka sesungguhnya pertanyaan ini, sudah siapkah kita, tidak akan terjawab tuntas sampai kita betul-betul tahu seberapa besar kamu mengetahui keutamaan Ramadan. Seberapa besar kamu mengetahui keutamaan Ramadan. Maka mari kita membicarakan tentang keutamaan Ramadan dulu. Ya. Tidak usah banyak-banyak kita membahas. Mungkin cukup 2 saja atau 3 saja. Keutamaan Ramadan. Setidaknya supaya menghargai Ramadan apabila nanti sudah dihadirkan kepada kita. Setelah kita mengetahui hikmah apa Allah memberikan kesempatan kepada kita mencicipi bulan Ramadan. Ya. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya misalkan dapat baju ini. Misalkan baju ini harganya 5 juta. Contoh saja ya Bu. Ini kan. Nah, ini contoh saja. Ini harganya nggak sampai 5 juta. Kalau saya tidak mengetahui harga baju ini 5 juta, apa yang saya akan sikapi tentang baju ini? Saya akan menganggap biasa baju ini. Kalau kotor saya biarkan, kalau tergores dengan pagar saya biarkan. Kenapa? Saya tidak tahu kalau baju ini harganya 5 juta. Coba kalau kondisinya diubah dan diedit. Kalau saya tahu nih harganya 5 juta baju ini, mungkin saya akan menghargai. Mungkin ketika tergores sedikit, saya langsung bersihkan. Ya, mungkin kalau kena pagar langsung saya nyesal kenapa ini kok jadi kena pagar gitu. Kenapa kok berbeda? Bagaimana kita memperlakukan baju ini? Karena yang pertama saya tidak tahu kalau baju ini mahal. Karena yang kedua saya tahu baju ini mahal, makanya saya menghargai. Kita akan menghargai iPad, menghargai handphone kita kalau kita tahu harganya mahal. Maka sama sesungguhnya kita akan menghargai seluruh apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita tahu betapa besarnya keutamaan pada apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan dalam
dalam anugerah besar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Kalau kamu diberikan kesempatan Ramadan itu harganya mahal. Makanya kamu harus tahu mahalnya Ramadan supaya kamu bisa menghargai kedatangan Ramadan. Kalau kita sudah tahu mahalnya Ramadan, kita tidak hanya memaknai Ramadan itu per harinya, tapi memaknai Ramadan itu per menitnya. Karena kita tahu hitungan keutamaan Ramadan itu bukan per hari, bukan per pekan, bukan per 10 hari. Tapi keutamaan Ramadan itu per detik dan per menitnya. Itu sedemikian dahsyatnya. Sekarang kita bahas dulu, apa itu keutamaan Ramadan, Ustaz, secara spesifik? Nah, setidaknya ada 3. Saya sampaikan agak singkat ini, qadarullah. Waktu sudah berlalu 1 jam. Saya minta tambahan sedikit. Maka saya menerangkan yang pertama, keutamaan Ramadan itu yang pertama adalah sesungguhnya keutamaan Ramadan itu keutamaan besar sekali. Saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, maka yang pertama keutamaan Ramadan itu apa? Ramadan itu memiliki keutamaan bahwasannya setiap amal ketika dilakukan di bulan Ramadan, itu saking gedenya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, sampai Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Saking gedenya keutamaan Ramadan itu Allah berikan kepada manusia. Ya. Makanya maaf ya Ibu, Allah itu kalau memerintahkan kita untuk beramal, Allah selalu ceritakan balasan apa yang kita dapatkan untuk memberi motivasi. Kamu sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Kamu sholat syuruk mendapatkan pahala umroh. Kenapa Allah setiap memerintahkan kita pada satu ibadah, Allah itu juga menceritakan kepada kita pahalanya karena saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh kenapa Allah itu menceritakan setiap amal itu dengan pahalanya supaya memberikan motivasi orang untuk beramal, kecuali Ramadan. Ramadan itu merupakan sebuah amal di mana setiap ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, saking gedenya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, sampai Allah itu tidak pernah menceritakan berapa kali lipat Allah itu melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Saking gedenya pahala. Saking gedenya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, saking gedenya pahala itu Allah rahasiakan. Berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan, Allah rahasiakan. Supaya manusia nanti betul-betul merasakan pahala Ramadan itu besar sekali. Ketika Allah jadikan kejutan dan surprise bagi mereka yang berpuasa dan diterima puasanya di bulan Ramadan. Makanya ada sebuah hadis yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Dan sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang mengganti pahala puasa itu. Kenapa Allah langsung menggantinya langsung? Dan maaf ya, kenapa puasa Ramadan itu dinisbatkan langsung kepada Allah? Karena orang tidak akan bisa puasa kalau dia tidak merasakan kehadiran Allah. Satu-satunya ibadah yang dirasakan langsung kehadirannya manusia, kehadirannya Allah pada kehidupan manusia ketika beribadah, hanya ketika orang itu melakukan Ramadan. Maaf ya, contoh. Orang itu kalau puasa, Bu, dia punya 1001 kesempatan untuk membatalkan puasanya. Ketika berkumur-kumur, ketika wudhu, dia bisa membatalkan tanpa orang tahu. Jarak antara air di mulutnya dan kerongkongannya tinggal 1 cm. Dia cegluk-cegluk, tidak ada orang yang menyadari, dia bisa minum. Setelah itu seger. Tapi kenapa orang berkumur-kumur ketika wudhu, dia tidak sama sekali meneguk air yang ada di dalam mulutnya. Karena dia merasakan kehadiran Allah. Anak-anak kita yang puasa duhur atau puasa asar, ketika baru belajar, mereka tidak akan pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk membatalkan puasanya. Mereka jujur. Kenapa mereka jujur? Karena mereka merasakan kehadiran Allah. Itulah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Makanya, sampai kita dapatkan Ibnu Qudamah itu bercerita kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah?
Ibnu Qudamah itu bercerita kepada kita, ada 3 amal. Yang mana kalau 3 amal ini diterima, hampir-hampir mizan, timbangan. Tidak kuat memikul pahala dan bobot pahala dari 3 amal kalau sudah diterima oleh Allah. Apa 3 amal? Yang hampir-hampir mizan, timbangan amal itu tidak kuat memikul amal apabila berpahala di sisi Allah. 1, pahala orang yang sabar. Gede banget itu pahalanya. Sampai mizan itu jebol kalau sudah menghitung pahala orang yang bersabar. Sabarlah. 2, yaitu adalah mereka yang memaafkan orang yang mendolimi. Mereka menyakiti mereka lalu memaafkan dan tetap berbuat baik. Ini pahalanya gede. Hampir mizan itu jebol. Padahal ibu tahu mizan itu kalau dunia dan seisinya diletakkan, mizan itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ibaratnya kayak gini, ibu melemparkan uang 500 perak di tengah padang golf. 500 perak itu dunia dan seisinya, padang golf itu mizan saking gedenya. Tapi kalau ada manusia memaafkan orang yang menyakitinya dan tetap berbuat baik walaupun dia disakiti, pahalanya itu langsung hampir mizan itu tidak kuat memikulnya. Yang ketiga, apa amalan yang langsung begitu berat untuk menjadikan mizan itu hampir jebol? Yaitu adalah orang yang melakukan amalan Ramadan dan diterima amal itu. Maka mizan itu hampir tidak kuat memikulnya. Makanya Allah yang memberikan pahalanya langsung. Kenapa Allah memberikan pahala puasa itu langsung, tidak diwakilkan ke malaikat? Karena malaikat tidak kuat memikul pahala dan beban dan beratnya dan bobotnya pahala itu ketika Ramadan itu sudah diterima sama Allah. Makanya ibu, kalau ibu hari ini baca Quran, surat Al-Kahfi hari ini, 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau ibu membaca Al-Kahfi 2 pekan lagi di bulan Ramadan, 1 hurufnya dilipat gandakan dengan kelipatan hanya Allah yang tahu. Hari ini ibu sedekah hari Jumat, karena hari Jumat itu disunahkan kita bersedekah. Hari ini kita bersedekah hari Jumat. Hari ini kita sedekah hari Jumat. Maka pahala sedekah kita dikali lipat 700 kali lipat. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Tapi kalau 2 pekan lagi ibu sedekah di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terhingga. Dan hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah membesarkan pahalanya dan Allah merahasiakan supaya menjadi kejutan bagi setiap orang yang terus menanam pahala dan ketaatan di bulan Ramadan. Maaf ya Bu, kalau suami ibu pengen ngasih hadiah ibu, hadiahnya murah. Misalkan hadiahnya cuma makan padang, pasti tidak akan dirahasiakan. Hadiahnya murah kok. Tapi kalau ada istri ibu, ada suami ibu, pengen ngasih hadiah apartemen di Damawangsa, pasti tidak mungkin dibocorkan dari awal. Pasti suami kita akan mengatakan rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena hadiahnya itu nilainya mahal. Itulah Ramadan. Makanya Masya Allah, Ibnu Qudamah berkata, tidak ada 1 bulan yang paling dirindukan penghuni surga. Tidak ada 1 bulan yang paling dirindukan penghuni kubur kecuali Ramadan. Ibu nanti kalau misalkan di bulan Ramadan ziarah kubur, misalkan pas di Ramadan, maka kata Ibnu Qudamah, tidak ada keinginan para penduduk kubur untuk hanya hidup di bulan Ramadan. Karena tahu investasi itulah yang paling menguntungkan di hadapan Allah. Ini yang pertama. Supaya kita menikmati Ramadan itu per menitnya, bukan per pekannya. Yang kedua, Ibu, keutamaan Ramadan itu apa? Ini terkandung pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang Yaman datang ke kota Madinah. 2 orang ini terus bersama. Mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka akhirnya terjadi peperangan. 1 sahabat ikut peperangan dan ini juga ikut peperangan. Tapi yang ini meninggal dunia di peperangan. Yang 1 masih hidup. Hidupnya 1 tahun setelah yang pertama. Dan meninggalnya bukan di peperangan, tapi meninggalnya ketika dia sakit. Ketika dua-duanya sudah wafat, maka ada seorang sahabat yang bernama Tolhah menjumpai mereka di dalam mimpi. 2 orang Yaman ini
bertemu dengan Tolha di dalam mimpi. Dua orang ini di depan tempat yang dikira oleh Tolha itu tempatnya indah, itu surga. Lalu Tolha itu penasaran dengan dua orang ini yang terus bersama-sama dulu ketika hidup dan dua-duanya sudah meninggal. Yang satu di peperangan, yang satu meninggal sakit 1 tahun setelahnya. Ternyata di tempat surga yang ditemui oleh Tolha di dalam mimpi, surga itu memanggil nama. Dan ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga itu bukan sahabat yang mati syahid, tapi sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Masuk surga dulu dia. Lama dia di surga dan derajatnya tinggi. Setelah sekian lama waktunya baru dipanggil sahabatnya yang satunya yang meninggal di peperangan untuk masuk surga. Setelah terbentang jarak yang lama dengan sahabatnya dia yang pertama. Dan terdapat perbedaan antara derajatnya surga antara yang meninggal 1 tahun setelahnya dengan yang meninggal 1 tahun sebelumnya di medan jihad. Padahal kan secara logika, harusnya kan yang mendapatkan keutamaan itu yang mati di peperangan membela kalimat Allah. Kagetlah Tolha dengan mimpinya dan bangun. Tanyalah ke setiap orang. Ketika dia tanya kepada setiap orang itu, maka pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Yang memberikan jawaban memuaskan siapa? Rasulullah. Dipanggil Tolha. Sini Tolha. Ya Rasulullah. Apa yang kamu tanyakan? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak sadar ya Rasulullah? Dua orang Yaman yang sering bersama? Iya. Engkau tahu ya Rasulullah? Aku tahu. Yang satunya meninggal di peperangan? Iya. Yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya? Iya. Tapi ketika aku berjumpa mereka di dalam mimpiku, yang dipanggil ke surga itu justru sahabat yang 1 tahun setelahnya meninggal dunia. Yang meninggalnya bukan di peperangan. Perhatikan jawaban Nabi kepada Tolha. Wahai Tolha, bukankah dua orang yang bersahabat ini, yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama, yang dipanggil pertama kali ke dalam surga, adalah sahabat yang mendapatkan tambahan umur 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Dia mendapatkan tambahan 1 tahun? Iya. Mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun? Iya ya Rasulullah. Dan mendapatkan tambahan 1 kali Ramadan? Betul ya Rasulullah. Tambahan sholat selama 1 tahun dan tambahan 1 Ramadan yang dia peroleh dibanding dengan sahabat yang meninggal di medan jihad 1 tahun sebelumnya, tambahan 1 Ramadan dan tambahan sholat itulah yang membentangkan jaraknya begitu tinggi di surga dibandingkan sahabat yang mati syahid. Ibu bisa bayangkan nggak? Kelebihan 1 Ramadan itu sudah cukup untuk membentangkan jarak antara yang mati syahid dengan orang yang mendapatkan tambahan Ramadan. Kalau mendapatkan tambahan 1 Ramadan saja sudah sedemikian dahsyatnya itu, apalagi ketika mendapatkan tambahan 2, tambahan 3, tambahan 4, tambahan 5 Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita ngerti. Kalau Allah memberikan kepadamu Ramadan, wahai ibu, tahun ini Allah berikan Ramadan, Allah sedang ingin memberikan kepadamu anak tangga kepada puncak tertinggi dari derajatnya di surga yang bisa kamu petik dan kamu bisa peroleh ketika memaksimalkan Ramadan semenjak malam pertama kita tarawih. Dan itulah yang menjadikan keutamaan Ramadan itu tidak boleh sia-sia. Ini yang kedua. Saya singkatkan yang ketiga. Apa keutamaan Ramadan itu? Ramadan itu, ibu, dinamakan bulan puasa itu Ramadan, diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya panas terik yang membakar. Makanya kita dapati di bulan Ramadan itu, teriknya matahari itu lebih panas daripada sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Dan ibu harus tahu, ibu harus mengerti. Kenapa bulan puasa dinamakan romdo, panas membakar? Karena pada waktu di bulan Ramadan, Allah betul-betul membakar semua dosa manusia yang bersungguh-sungguh ketika memasuki Ramadan. Makanya kan tidak ada zikir yang paling utama kalau di bulan Ramadan. Zikir yang paling utama apa? Subhanallah? Bukan. Allahu Akbar? Bukan. Alhamdulillah? Bukan. Zikir paling utama di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena apa? Tidak ada satu hari, tidak ada satu waktu yang terbentang jarak sedemikian panjangnya Allah membebaskan manusia dari api neraka sebagaimana Allah membebaskan manusia dari api neraka di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita paham. Masya Allah ya, waktu jualah yang membatasi sebenarnya.
Ya, sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi saya cukupkan. Sudah 1,5 jam kita tidak terasa. Setidaknya kita akhirnya paham. Tidak ada yang menghargai Ramadan, kecuali orang yang memiliki surga yang menjadi obsesi pada hatinya. Dan sesungguhnya keutamaan Ramadan, satu Ramadan bisa membentangkan jarak yang begitu tinggi manusia di surga dengan satu Ramadannya. Apalagi kelebihan Ramadan berkali-kali. Yang kedua, tidak ada satu waktu Allah merahasiakan amal untuk diberikan berapa kali kelipatannya kecuali hanya di bulan Ramadan. Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Saking gedenya dan besarnya amal. Pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang ketiga, inilah bulan yang tepat, Bu, menebus kesalahan kita. Kita jadi orang tua, banyak salah sama suami, banyak salah sama istri, banyak kurang sama anak. Banyak kurang pula ketika kita belum maksimal birrul walidain kepada orang tua. Tebuslah kesalahan kita dengan amalan terbaik di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah zikir terbaik ketika di bulan Ramadan untuk menebus kesalahan kita. Supaya kita menjadi selembar putih kembali di hadapan Allah.